Oh, alhamdulillah saya baik, sehat. Semoga kamu juga sehat-sehat saja. Silakan. Udah lama ya Pak, nggak ketemu ya Pak. Iya, saya senang di kontak kamu. Kamu lagi sibuk kuliah. Ya, sambil tetap prokes ya, jaga jaga imun dan berpikir positif terus biar sehat terus ya, Pur. Silakan. Iya Pak. Jadi gini Pak, saya ingin mohon izin Mhm. untuk mewawancarain Bapak tentang supervisi Pak. Ya, silakan. Langsung saja ya Pak, saya Langsung. boleh melontarkan pertanyaan saya ke Bapak. Silakan. Pertanyaan pertama apa? Jadi gini Pak, saya ingin mempertanyakan tentang administrasi siswa Pak. Mhm. Menurut Bapak, bagaimana proses administrasi siswa pada saat pembelajaran daring Pak? Bagaimana menurut Bapak? Ya, pada awalnya guru membuat rencana pembelajaran. Ada silabus, ada RPP, ada rencana pertemuan pertama, kedua, ketiga, juga mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk digital, video, slide, atau yang berbasis website. Nah, kemudian dibuat jadwalnya dan disinkronkan dengan jadwal pelajaran yang dibuat oleh wakil kurikulum. Lalu sesuai dengan jadwal terjadilah interaksi pertemuan dengan murid, bisa melalui Zoom, Google Meet, atau tadi melalui fasilitas video, dan ada juga menggunakan Google Form untuk pengisian daftar hadir dan ulangan-ulangan atau tes evaluasi yang diberikan kepada siswa. Nah, pada itu kan komunikasinya dilakukan lewat WA grup kelas. Nanti kemudian guru juga mencatat kehadiran, mengadministrasikan kehadiran siswa dan dimonitor oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nanti dilaksanakan juga tes mid semester, akhir semester, ya seperti mahasiswa juga gitu, ada tes. Lalu ada rapot bayangan diberikan kepada wali kelas, semua guru mata pelajaran memberikan nilai kepada wali kelas untuk rapot bayangan, dan termasuk sampai rapot akhir semester dan rapot kenaikan itu sudah dalam bentuk nilai sesuai dengan batas-batas KKM setiap mata pelajaran yang dikumpulkan kepada wali kelas, dan itu menjadikan pertimbangan untuk seorang murid bisa naik lanjut ke kelas yang lebih tinggi atau tinggal kelas. Gitu, Purno. Tapi di saat pembelajaran daring ini, ada gak sih Pak siswa yang mengeluhkan tentang daring ini? Entah jaringan, entah kurang masuk, kurang paham gitu sama pelajaran yang dipelajarin. Kayak Ya, gitu Pak. saya melaksanakan survei di setiap awal pembelajaran, awal semester. Salah satunya itu yang hambatan yang ada pada mereka. Ya, memang eh, mereka ada yang mengeluhkan tentang jaringan yang putus-putus. Kadang ketika mereka mengisi daftar hadir, Pak, saya belum terkirim, Pak, karena tadi sinyalnya putus-putus. Ya udah, saya bilang, coba aja sampai jam berapa? Nggak apa-apa, sampai malam, saya bilang gitu. Atau besok juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih sampai berdasarkan tanggalnya sampai malam hari ini aja diusahakan. Nggak saya tutup kok, saya bilang gitu. Karena ya itu kan sistemnya belajar daring, waktunya tuh tidak terbatas. Nah, di samping soal jaringan yang putus-putus juga, kadang-kadang mereka ngechat saya, Pak, maaf, saya belum bisa absen karena belum punya paket. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti malam aja, saya bilang gitu. Ya, ada keluhan-keluhan dari mereka seperti itu. Atau saya kan berusaha menelpon semua murid saya selama 1 semester. Itu kadang mereka mengeluhkan, Pak, nanti saya agak sore ya, Pak, soalnya handphonenya dipakai barengan sama adik saya. Ya nggak apa-apa, saya bilang, yang penting sore nanti kamu kerjakan, sampai malam lah kamu terus termasuk setorkan pekerjaannya sama ngisi daftar hadir.
Ya memang ada beberapa keterbatasan, tapi kan enaknya di sistem belajar daring itu sesuai dengan kapasitas dan situasi. Terutama kalau misalnya, Pak, saya tadi baru vaksin, ya sudah istirahat saja kalau habis vaksin. Kalau umpamanya nggak ada keluhan apa-apa, setelah istirahat boleh kerjakan nanti sore atau nanti malam. Jadi waktu lebih fleksibel kalau buat saya. Tidak harus pada jam pelajaran itu, apalagi ketika dia ada keperluan untuk vaksin, atau handphonenya dipakai bersama anggota keluarga, dan lain-lain. Gitu, Purno. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya, Mungkin itu yang ibaratnya siswa tersebut dan keluarga tersebut mampu gitu, Pak. ya. Tapi bagaimana kalau siswa yang tidak mampu gitu, Pak? Misalnya kayak tidak punya handphone, tidak punya laptop, itu solusinya gimana, Pak? Ya, di sekolah kita di SMK 50 Jakarta itu ada siswa yang mengalami kendala seperti itu. Jalan keluarnya berbagai macam. Salah satunya misalnya ada yang pada jam belajar siswa dipersilakan datang ke sekolah untuk menggunakan fasilitas komputer sekolah, dan bahkan wali kelasnya datang untuk mendampingi belajar anaknya hari itu. Ada juga anak-anak yang meminjam HP orang tuanya, bapaknya, ibunya, tetangganya, atau saudaranya. Ada juga yang ke fasilitas umum kayak ke masjid, yang tadi ke sekolah ya, ada yang di kediaman ketua RT-nya, ketua RW-nya yang menyediakan fasilitas WiFi, termasuk misalnya pinjaman handphone, termasuk pinjaman laptop. Bahkan saya sudah 2 tahun meminjamkan laptop saya kepada, kebetulan ada anak SMK 50 yang kakak beradik bersekolah di 50, dan satu ketika dia chat saya di Instagram kalau belum bisa menyerahkan tugas karena nggak punya laptop. Terus handphonenya satu dipakai bertiga. Wah, padahal kalau punya laptop kan enak, kamu bisa tethering, iya Pak, tapi laptopnya nggak punya. Ya udah, kebetulan rumahnya nggak jauh dari rumah saya suruh ke rumah, dan sudah 2 tahun ini. Kemarin dia mau pulangin kenaikan, nggak usah lah, saya bilang nanti aja kalau sudah masuk sekolah. Nah itu saya pikir mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar buat buat murid, dan banyak lagi jalan keluar yang dilakukan oleh murid, bahkan termasuk dari pemerintah, kan dari kementerian juga ada bantuan gadget, bantuan handphone kepada murid yang membutuhkan. Itu dipilih anaknya yang benar-benar membutuhkan, dan ketersediaan unit berapa unit handphone itu diberikan bantuan kepada murid-murid di SMK 50 Jakarta. Ini juga di sekolah SMK SMA lain di Indonesia ada program ini, Purna. Baik, Pak. Tapi ada kendala nggak sih, Pak, dalam menjalankan proses administrasi siswa di pembelajaran daring ini, Pak? Ya, kendala selalu ada karena ya setiap persoalan kan, setiap situasi selalu mengalami kendala, tetapi prinsipnya kendala itu harus kita selesaikan dengan baik. Ya kayak satu contoh misalnya, saya coba pakai Zoom, itu sampai menit ke 30, ke 40, kadang kan satu pelajaran tuh berlangsung 2 kali 30 menit, 60 menit. Itu pada menit ke 50 untuk kumpul semua tuh susah. Kan kasihan untuk anak yang datang pertama kali, dari menit pertama dia sudah hadir di ruang Zoom, kan paket datanya jadi habis banyak. Makanya saya cenderung tidak menggunakan Zoom atau Google Meet karena berbiaya tinggi. Dengan media blog, Google Form, video di YouTube itu bisa diakses oleh siswa kapan saja, pada jam pelajaran saya ataupun sesudah jam pelajaran saya, atau jauh nanti larut malam ketika dia sudah punya paket. Kan ada juga yang orang tuanya pulang kerja malam baru membawa uang dan membelikan paketnya buat anaknya. Jadi itu, hambatan itu akhirnya bisa teratasi karena ya namanya daring kan
atau pembelajaran jarak jauh. Jadi beda situasinya dengan kalau belajar di kelas yang harus pada jam yang sama, pada tempat yang sama. Jadi saya kira kalau PJJ itu murid bisa akses kapan saja. Agar salah satu yang lebih penting juga menurut saya, bisa memberikan rasa aman, nyaman, senang kepada anak-anak. Jadi anak-anak tetap semangat belajar walaupun nggak ketemu gurunya gitu, Pur. Dan dengan demikian mudah-mudahan anak-anak kita jadinya sehat gitu. Amin. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Ya. Apakah proses administrasi siswa dapat dilakukan dengan baik Pak? Kalau saya kira iya ya, karena apalagi kan guru-guru SMK 50 insya Allah udah pada canggih lah. Kayaknya cukup baik dan lancar. Salah satu indikatornya waktu rapat akhir semester atau rapat di pertengahan, kita kan suka mengadakan rapat dinas semua guru dengan kepala sekolah. Kayaknya nggak ada yang punya hambatan terlalu berat dan semua bisa lancar-lancar saja pengadministrasiannya, karena kan ya memang insya Allah guru-guru di Jakarta sih canggih kayaknya. Dan kalaupun tidak canggih, kita biasanya saling bantu, guru yang mampu memberikan bantuan atau membimbing temannya yang masih kurang mampu, dan jadinya lama-kelamaan jadi semuanya bisa gitu, Pur. Baik Pak. Ya. Tapi bagaimana dengan guru ibaratnya sudah berumur dan mati banget sama digital Pak? Di era digital ini kan menggunakan itu bagaimana Pak? Saya perhatikan yang seperti itu umumnya mereka berinteraksi lewat WhatsApp, Pur. Lewat WhatsApp, Ya. Tugasnya difoto, dikirimkan, nanti gurunya mendata, mengadministrasikan, termasuk memberikan penilaian. Bahkan beberapa dari guru-guru yang sudah berumur itu, terus kemudian ada penilaian yang ini, Pur, kayak wawancara gitu. Jadi anak-anak nunggu pada jadwal yang sudah ditentukan, nanti akan ditelepon gurunya untuk tanya jawab atau wawancara kayak tes tapi langsung ngomong gitu, Pur, video call gitu. Nah, itu ya tanda kutip itu seperti tatap muka biasa kan, hanya menggunakan teknologi dan dari rumah masing-masing. Tetapi itu saya lihat menjadi jalan keluar untuk guru-guru yang sudah sangat sepuh dan kurang mampu dalam teknologi gitu. Baik Pak, langsung saja nih Pak dengan pertanyaan terakhir. Silakan. Apa saja sih Pak kemenitan guru dalam proses administrasi siswa dan bagaimana upaya untuk mengatasi kesulitan tersebut, Pak? Nah, saya perhatikan ini terlihat pada saat rapat dinas Dewan Guru ya. Salah satu kesulitan yang terasa ketika misalnya ada murid yang kurang berkomitmen, dia sering tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi banyak utang pekerjaan gitu Pur. Nah, kalau saat konvensional kan anaknya kelihatan di sekolah, saat pelajaran dipanggil, saat istirahat bisa diminta ke ruang BK atau dipanggil ke ruang guru oleh wali kelasnya dan ditanyakan. Atau guru-guru pelajarannya langsung memanggil, nanti kamu setelah ini ke ruang guru ya, mana tugas kamu yang ini, ayo selesaikan besok bawa Bapak Ibu mau nilai. Nah, kesulitannya kita sekarang kadang di telepon pun dia tidak angkat, atau ketika dia angkat, ya nanti akan mengerjakan tugas, tidak juga. Ketika dipanggil orang tuanya, guru BP biasanya bergerak juga, Pur. Ketika dipanggil orang tuanya untuk konseling di sekolah, orang tuanya tidak datang, anaknya tidak datang.
Sementara kan kalau saat sekolah kan langsung kelihatan, sini. Apalagi saat pagi-pagi atau saat